Rapat paripurna ke-18 masa persidangan kedua tahun 2023 mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana tahun anggaran 2022 dan pendapat Gubernur terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang penanggulangan berencana. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wagub Bali Cokorde Arte Ardana Sukawati. Pandangan umum praksi pertama kali diberikan kepada praksi PDIP yang dibacakan Anak Agung Gede Agung Sayoga. Praksi PDIP menyoroti opini WTP yang diraih Bali diharapkan bisa mendorong bukan saja prestasi normatif namun bisa menjadi transparansi tata kelola keuangan daerah. Praksi PDIP menerima dan memberikan apresiasi terhadap tata aset, sumber, dan penggunaan kas daerah. Wayan Rawan Atmaja dari praksi Golkar memberikan ucapan selamat dengan pencapaian WTP dan memberikan apresiasi dengan pembangunan jalan tol Jembrana Mengui. Tentu saja pembangunan infrastruktur jalan tol ini diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung. Praksi Gerindra yang dibacakan Ketut Juliarto mohon kepada Gubernur membantu masalah Nusa Penida yang mengalami krisis air, sehingga warga membeli air dengan harga mahal. Praksi Demokrat yang dibacakan Komang Nopasewi meminta agar UMKM dijadikan penggerak ekonomi selain pariwisata. Banyak turis asing berulah di Bali. Praksi Demokrat berharap lembaga penegak hukum bertindak sesuai aturan yang berlaku dengan bersikap tegas pada wisatawan. Sementara praksi Nasdem, PSI, dan Hanura yang dibacakan Grace Anastasia Suryawijaya mengungkapkan WTP bagi Bali penting yang berarti bebas dari korupsi. Pihaknya meminta gubernur dengan adanya kelangkaan LPG 3 kg di beberapa tempat dan masih ada pedagang yang menjual LPG di atas harga normal. Wagub Cok Aceh mengungkapkan Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana Tata Kelola Tangguh Bencana bahwa perkembangan peradaban manusia telah menyebabkan gangguan keseimbangan alam yang ditandai dengan adanya perubahan iklim. Secara nyata, sudah dirasakan seperti suhu yang lebih panas, hujan ekstrim, dampak kekeringan semakin meluas dan jumlah bencana yang semakin meningkat. Selain itu, perubahan iklim yang berdampak pada gangguan kesehatan dan secara signifikan mempengaruhi produktivitas perekonomian yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting memasukkan substansi adaptasi perubahan iklim dalam Raperda Penanggulangan Bencana. Terkait adanya wisatawan asing yang berulah di gunung, pihaknya berupaya memperketat mekanisme pendakian karena gunung sangatlah disucikan di Bali. Gunung adalah tempat yang disucikan, yang disakralkan. Yang kedua, fenomena air-air yang terjadi, ini kan sudah kebablasan. Di gunung mengadakan pesta, bahkan di gunung telanjang, dan di puncaknya lagi. Ini tentu ini perlu pemikir kita ke depan. Bagaimana di sisi pariwisata kita tetap berjalan, di sisi lain kesakralan, kesucian, keyakinan umat di Bali tidak terganggu. Itu aja intinya. Oleh sebab itu, misi 4 belum menyebut masalah itu karena kita masih setengah. Tapi ada anggapan bahwa ini juga merugikan Pak. Agus Sudiatmiko, Bali TV.